Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal 'amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wastaghfirillah, dan mintalah ampunan engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, ghafuran, maha memberi ampunan, rahima, lagi maha pemberi rahmat yang luas bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya agar beristighfar, meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika melakukan dosa. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna, wala, dan janganlah tujadil, engkau membela, 'anil ladzina, dari orang-orang yang yakhtanuna, mereka mengkhianati, anfusahum, jiwa-jiwa mereka, mengkhianati jiwa-jiwa mereka dengan melakukan dosa. Karena orang yang melakukan dosa, ia adalah orang yang telah berkhianat. Kenapa demikian? Karena dia diamanati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dirinya dari dosa, menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ketika ia melaksanakan kemaksiatan, maka ia telah mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena itulah mereka dikatakan sebagai orang yang berkhianat. Inilah penafsiran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mudzaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidaklah mencintai, man, orang yang kana adalah ia, khawanan, orang yang banyak berkhianat. Khawan ini adalah mubalaghah dari khain, dan orang yang banyak berkhianat. Athima, lagi pendosa, orang yang banyak berkhianat dan orang yang banyak berbuat dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Mafhumnya menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala membenci perbuatan tersebut. Yastakhfuna minan nas, yastakhfun ay yastatirun, mereka menyembunyikan dirinya, menutupi dirinya dan merasa malu, minan nasi, dari manusia, wala yastakhfuna minallah, dan tidaklah mereka menyembunyikan dirinya serta merasa malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka, yakni bil ilmi, dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh keadaan mereka, terutama di dalam satu keadaan yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu idh yubayyitun, idh, ketika, yubayyituna, mereka merencanakan di malam hari untuk mengucapkan ma la yarda minal qaul, ma la yarda, apa yang Allah tidak meridhai, minal qauli, dari suatu ucapan.
Wa kana Allahu, dan adalah Allah, bima ya'malun terhadap apa yang mereka lakukan, muhitan, Allah maha meliputi. Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Ha antum haula'i, ha antum, ingatlah oleh kalian semuanya, haula'i, mereka adalah orang-orang yang jadaltum, kalian membela, anhum, dari mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Ha di sini adalah litanbih, ini ha antum, ini untuk ha di sini adalah litanbih, karena ingatlah oleh kalian semuanya. Ya haula'i, wahai mereka kaum yang jadaltum anhum, kalian membela mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah, faman yujadilullah, faman maka siapakah, yujadilullaha anhum, yang membantah atau membantah Allah SWT anhum, tentang mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapakah yang akan bisa membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kalian membela mereka ketika di dunia? Amma yakunu alaihim wakila, ataukah man, siapakah yakunu yang ada, alaihim atas mereka, wakilan sebagai kafilan, pengurus urusan mereka dan pembela mereka di yaumul kiamah nanti. Wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang mengerjakan su'an, suatu amalan yang jelek, au yadlim nafsahu, atau mendolimi dirinya. Su'an di sini adalah mencakup semua perbuatan yang jelek, semua kemaksiatan, baik yang besar ataupun yang kecil. Demikian juga kedzaliman di sini. Kedzaliman di sini adalah kedzaliman yang besar ataupun kedzaliman yang kecil. Nah, barang siapa yang berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan yang besar ataupun kemaksiatan yang kecil, atau menzalimi dirinya dengan kedzaliman yang besar, yaitu apa ya ikhwah? Kesyirikan, ataupun kedzaliman yang kecil, yaitu yang selain kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, atau mendolimi dirinya. Dan kedzaliman di sini adalah kedzaliman yang besar dan kedzaliman yang kecil. Kenapa manusia dinamakan mendolimi dirinya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa dinamakan seseorang ini mendolimi dirinya, li'anna nafsal abdi laysat mulkan lahu, karena jiwa seorang hamba ini bukanlah miliknya, yatasarrafu fiha bima yasha, yang mana ia boleh berbuat apapun yang ia kehendaki pada dirinya. Wa innama hiya mulkun lillah, dan hanya saja jiwa seseorang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alaha amanatan 'indal 'abdi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwanya tersebut sebagai amanah di sisi hambanya. Wa amarahu an yuqimaha 'ala tariqil adli, dan Allah SWT memerintahkannya agar berbuat keadilan. Wa bi'ilzamiha as-sirata al-mustaqim ilman wa amalan, dan juga senantiasa menapaki jalan yang lurus baik secara ilmu ataupun amalan.
Fayas'a fi ta'limiha ma amara bihi wa yas'a fil amili bima yajibu. Ia berusaha untuk mengajarkan kepada dirinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fasa'yuhu fi ghairi hadha tariq zulmun li nafsihi. Maka apa yang dia lakukan di dalam selain jalan ini adalah termasuk kezaliman terhadap dirinya sendiri. Wa khiyanatun, dan termasuk pengkhianatan, wa udulun biha anil adli, dan menyimpang dari keadilan, alladzi dhidduhu al-jawru wadh-dhulmu, yang lawannya adalah al-jawr wadh-dhulmu. Lawannya adalah jawr, apa ikhwah? Penyelewengan, ya, penyelewengan, ya, lawan dari keadilan dan juga kezaliman. Ini kenapa seseorang dinamakan dia mendolimi dirinya. Ini subhanallah, ini adalah penafsiran yang sangat bagus sekali yang disimpulkan oleh beliau dari berbagai macam tafsir yang ada. Dan beliau subhanallah ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah banyak sekali mutolahnya kitab-kitab tafsir, ya. Dan hampir-hampir tidaklah beliau menuliskan dalam tafsirnya satu kalimat dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman kecuali ada penisbatannya kepada para ahlu tafsir yang sebelum beliau, para ulama salaf yang mengucapkan semisal ucapan beliau, tetapi beliau membawakannya dengan bahasa yang mudah untuk kita mengerti. Summa yastaghfirillah, kemudian ia meminta ampunan kepada Allah, yajidillaha, Allah, ia akan menjumpai Allah ghafuran rahima, maha pengampun lagi maha pemberi rahmat yang luas kepada hambanya yang dikehendaki. Wa may yaksib ithman, dan barang siapa yang berbuat dosa, fa innama, maka hanya saja, yaksibuhu, ia berbuat dosa, ala nafsihi, untuk dirinya. Buah dari dosa yang dia lakukan dipetik oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau seorang bertanya, ayol ikhwah, bukankah kalau seorang melaksanakan kemaksiatan di tengah kaumnya kemudian tidak diingkari oleh kaumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka semuanya? Bukankah ini berarti suatu kemaksiatan bisa berefek pada masyarakat yang luas? Jawab, kalau kemaksiatan muncul di suatu masyarakat kemudian tidak diingkari, maka berarti masyarakat tersebut telah melakukan isman, telah melakukan sebuah dosa. Karena itu masuk dalam keumuman ayat ini, yaitu wa may yaksib isman fa inna ma yaksibu ala nafsih. Wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allah, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui terhadap semua apa yang dilakukan oleh hambanya, baik yang baik ataupun yang buruk, hakima, lagi maha hikmah. Wa may yaksib khati'atan, dan barang siapa yang berbuat kesalahan, au ithman, atau sebuah dosa, summa yarmi bihi, kemudian ia menuduh dengannya, dengan melakukan kesalahan tersebut, bari'an, orang yang berlepas diri dari dosa tersebut, orang yang tidak bersalah, ya. Orang yang tidak melakukan kesalahan tersebut, tidak melakukan dosa tersebut, faqad ihtamala buhtanan, dan sungguh dia telah menanggung buhtanan, kedustaan, wa ithmam mubina, dan dosa yang mubina, yang nyata, dosa yang terang. Ini orang yang dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemudian
dia berlepas diri darinya, menuduh orang lain melakukan dosa padahal orang lain tersebut berlepas diri dari dosa tersebut, maka sungguh dia telah ihtamala buhtana wa ismam mubina. Walaula fadlullahi alaika, walaula, dan kalaulah bukan fadlullahi, keutamaan Allah, alaika, atas engkau, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, la hammat, sungguh hammat, berkeinginan, atau maaf ya, wa la hammat, sungguh hampir-hampir, ta'ibatun, satu kelompok, minhum, dari mereka, an yudilluka, untuk menyesatkanmu, wa ma yudilluna, dan tidaklah mereka menyesatkan, illa anfusahum, kecuali terhadap diri-diri mereka, wa ma yadurrunaka, dan tidaklah mereka memadaratkan engkau, min syai'in, sedikit pun. Wa anzalallahu alaikal kitaba, dan Allah menurunkan alaika, atas engkau, al-kitab, kitab, yakni Al-Quran Al-Karim, wal hikmata, dan hikmah, yakni sunnah. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah ini pun adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan menguatkan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan pembicaraan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, wa 'allamaka, dan Allah SWT mengajarkan kepadamu, ma, apa-apa yang lam takun, belumlah ada engkau, ta'lamu, mengetahui, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, wa kana, dan kana ada, fadlullahi, keutamaan Allah, 'alaika, atas engkau, 'azima, sangat besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa yang Rasul Muhammad SAW asalnya tidak ketahui, kemudian terus diajar dan diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling alim secara mutlak yang ada di muka bumi ini, ya, semuanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW yang paling mengumpulkan sifat-sifat kesempurnaan. Dan karena itu Allah SWT katakan di sini, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.